Di tengah gemuruh stadion, lagu kebangsaan berkumandang. Merah putih berkibar, supporter berteriak penuh harap. Layar televisi memperlihatkan wajah-wajah para pemain yang kini jadi idola nasional. Sebagian besar dari mereka lahir jauh dari tanah air. Mereka besar daratan Eropa, tapi kini mereka seolah jadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Publik menyambut euforia, media merayakan kemenangan demi kemenangan. Politisi ikut muncul di barisan terdepan, menyatakan dukungan, menyebarkan optimisme. Tapi di balik semua selebrasi itu, ada pertanyaan yang tidak semua orang mau menjawabnya. Apakah naturalisasi ini murni soal pembinaan demi prestasi? Ataukah diam-diam ini sudah berubah menjadi proyek politik dengan banyak kepentingan di dalamnya? Dalam episode ini, kita akan menelusuri bagaimana naturalisasi di sepak bola dunia bekerja. Bagaimana awal mula naturalisasi masuk ke sepak bola Indonesia? Siapa saja yang sebenarnya bermain di balik layar? Dan yang paling penting, untuk siapa sebenarnya proyek besar ini dijalankan? Karena dalam sepak bola, seperti juga dalam politik, yang tampak di permukaan seringkali hanyalah sebagian kecil dari kebenaran yang sesungguhnya. Naturalisasi di dunia sepak bola bukanlah fenomena baru, tapi cara dan konteksnya sangat berbeda di tiap negara. Disinilah sering muncul salah kaprah. Apa yang disebut pemain naturalisasi di Indonesia belum tentu sama maknanya dengan yang terjadi di Eropa. Mari kita mulai dari Prancis. Piala Dunia 1998 menjadi salah satu contoh paling ikonik dari skuad multi-etnis. Zinedine Zidane dari keluarga Aljazair, Patrick Vieira dari Senegal, Lilian Thuram dari Guadeloupe, Marcel Desailly dari Ghana. Tapi mereka semua lahir atau besar di Prancis atau di wilayah-wilayah yang secara hukum adalah bagian dari Prancis. Sebagian besar memperoleh kewarganegaraan secara otomatis sejak lahir, karena sistem hukum Prancis menganut prinsip ius soli, hak kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Mereka tidak menjalani proses pindah kewarganegaraan ketika bergabung dengan tim nasional. Hal serupa terjadi di Jerman. Pemain seperti Mesut Ozil, İlkay Gundogan, atau Lukas Podolski punya darah imigran Turki maupun Polandia. Tapi mereka lahir, besar, dibina di Akademi Sepak Bola Jerman sejak kecil dan menjadi warga negara Jerman dari awal. Jerman mengelola populasi multietnis mereka dengan sistem pembinaan usia dini yang merangkul semua lapisan. Sementara itu, ada juga negara yang menerapkan naturalisasi aktif. Inilah yang lebih dekat dengan apa yang kita kenal di Indonesia. Ambil contoh Qatar. Menjelang Piala Dunia 2022, Qatar secara aktif merekrut dan menaturalisasi pemain dari Afrika, Amerika Selatan hingga Eropa Timur. Banyak diantaranya tidak punya ikatan darah maupun sejarah tinggal lama di Qatar. Naturalisasi dilakukan sebagai strategi percepatan prestasi. Hal serupa juga terjadi di Azerbaijan, Kazakhstan, Cina, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Beberapa negara Eropa pun punya kasus naturalisasi aktif meski skalanya kecil. Misalnya Diego Costa, Brazil ke Spanyol, Eduardo da Silva, Brazil ke Kroasia, dan Thiago Motta, Brazil ke Italia. Naturalisasi pada akhirnya memang punya dua wajah. Ada yang lahir sebagai hasil pembinaan jangka panjang, ada pula yang lahir dari dorongan mengejar prestasi instan. Disinilah letak menariknya kasus Indonesia. Karena di negeri ini, naturalisasi bukan sekedar soal sepak bola. Seringkali ada lapisan-lapisan politik dan kepentingan kekuasaan yang ikut bermain di dalamnya. Naturalisasi di sepak bola Indonesia bukanlah tradisi yang diwarisi sejak lama. Praktik ini baru benar-benar mendapat sorotan besar sekitar 2 dekade terakhir, ketika Indonesia menyadari ada kesenjangan besar antara ambisi publik dan prestasi nyata di lapangan.
Tahun 2010 menjadi titik awal yang paling diingat publik. Di tengah euforia Piala AFF muncul sosok striker tajam asal Uruguay, Christian Gonzalez. Lahir di Montevideo, hijrah ke Indonesia sejak 2003, bermain di Liga Indonesia, menikah dengan warga negara Indonesia hingga akhirnya resmi menjadi WNI. Saat itu, naturalisasi Gonzalez diterima publik sebagai solusi atas krisis striker lokal yang minim produktivitas. Gonzalez mencetak gol-gol penting, termasuk di semifinal leg pertama AFF 2010 melawan Filipina. Gol yang melambungkan ekspektasi publik bahwa naturalisasi adalah jalan pintas menuju kejayaan. Setelah Gonzalez, muncul nama-nama lain seperti Victor Igbonevo, Greg Nokolo, Sergio Van Dijk, Irfan Bahdim, Kim Kurniawan, hingga Diogo Michel. Beberapa lahir di luar Indonesia, beberapa lainnya lahir dari ayah atau ibu berdarah Indonesia. Pada masa ini, naturalisasi masih terjadi dalam skala terbatas. Motivasinya sederhana, memperbaiki kekurangan kualitas di posisi tertentu, memanfaatkan pemain yang sudah lama berkarir di Indonesia, ada unsur ikatan personal, bukan sepenuhnya proyek kebijakan terpusat. Namun, di balik itu mulai muncul sinyal bahwa naturalisasi bisa menjadi opsi cepat dalam memperbaiki citra sepak bola Indonesia. Federasi melihat respon publik yang antusias. Media memberitakan dengan narasi optimis. Dan diam-diam, aktor-aktor non-sepak bola mulai melirik potensi politik yang bisa ikut ditunggangi. Lalu memasuki dekade 2020-an, wajah naturalisasi Indonesia berubah total. Bukan lagi sekedar mendatangkan pemain asing yang lama tinggal di Indonesia, kini federasi aktif berburu pemain keturunan Indonesia di Eropa. Lihatlah wajah-wajah ini. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jai Ijes, Justin Hapner, Calvin Verdong, Dean James, Joe Pelupesi, dan masih akan ada banyak lagi yang menyusul. Mereka masuk ke skuad Garuda lewat proses naturalisasi yang jauh lebih terstruktur, sistematis, dan masif. Perburuan data keturunan dilakukan secara agresif. Agen, federasi, bahkan netizen saling berburu silsilah keluarga. Semua demi satu tujuan, menguatkan timnas, memperbaiki peringkat FIFA, dan membangun citra kebangkitan sepak bola nasional. Tetapi semakin masif proyek ini berjalan, semakin terbuka pula ruang-ruang spekulasi. Apakah ini murni pembinaan? Ataukah kita sedang menyaksikan dimulainya sebuah proyek besar yang tidak hanya soal sepak bola, tetapi juga soal kekuasaan? Ketika proses naturalisasi di Indonesia semakin masif, satu hal yang tak bisa dihindari, politik ikut masuk ke lapangan. Sepak bola sejak lama memang selalu menjadi panggung yang menarik bagi kekuasaan. Di Indonesia, dengan euforia publik yang begitu besar terhadap timnas, panggung itu kini makin menggiurkan. Setiap kali nama baru pemain keturunan diumumkan, media sosial meledak. Fans mendiskusikan profil sang pemain. Federasi menggelar konferensi pers dengan narasi optimisme. Dan hampir selalu, di barisan terdepan kamera, hadir pejabat publik, elit politik, atau tokoh negara. Mereka bukan sekedar penonton, tapi bagian dari narasi besar di balik proses naturalisasi. Naturalisasi di era ini bukan lagi sekedar urusan pembinaan sepak bola. Ia mulai melibatkan aparat birokrasi tingkat tinggi, mulai dari Kemenkumham yang memproses kewarganegaraan, hingga DPR yang mengesahkan permohonan naturalisasi. Tokoh-tokoh politik utama, beberapa nama aktif mempopulerkan peran mereka dalam membantu mempercepat proses naturalisasi. Panggung pencitraan. Setiap pengesahan naturalisasi kerap dijadikan momentum konferensi pers hingga media sosial, bahkan konten kampanye. Semakin besar peran politik di balik layar, semakin tipis garis pemisah antara prestasi olahraga dan keuntungan elektoral. Naturalisasi memberikan panggung kemenangan cepat. Tanpa perlu mereformasi total infrastruktur sepak bola akar rumput, cukup mengurus dokumen, mencarikan jalur hukum, dan menghadirkan pemain keturunan ke lapangan, hasil instan pun datang.
Di mata publik, hasil di lapangan berbicara. Timnas tampil lebih kompetitif, kemenangan demi kemenangan tercipta, peringkat FIFA naik signifikan, dan narasi yang dibangun pun sederhana. Kepemimpinan kami berhasil mengangkat prestasi sepak bola nasional. Tapi di balik layar, banyak pihak mulai mempertanyakan, apakah naturalisasi ini benar-benar bagian dari master plan pembinaan nasional? Ataukah sekedar jalan pintas yang dikemas rapi untuk kepentingan politik sesaat? Siapa sesungguhnya yang paling diuntungkan? Rakyat, federasi, atau elit kekuasaan? Karena pada akhirnya sepak bola memang permainan 90 menit. Tapi politik bermain jauh lebih lama, bahkan jauh sebelum kick-off dimulai. Setiap proyek yang mengandalkan solusi instan cepat atau lambat akan menghadapi konsekuensi. Naturalisasi pun tak lepas dari dilema ini. Dalam jangka pendek, hasil tampak menggembirakan. Timnas tampil lebih kompetitif, garis pertahanan lebih kokoh, kreativitas lini tengah meningkat, peringkat FIFA Indonesia menanjak tajam, bahkan menembus rekor tertinggi sejak peringkat FIFA diperkenalkan. Bagi federasi, pemerintah, dan publik, semua ini terasa sebagai lompatan prestasi. Namun ketika euforia reda, muncul pertanyaan krusial yang lebih fundamental. Apakah kita sedang membangun atau sekedar membeli waktu? Ketergantungan yang mengintai. Semakin banyak pemain keturunan yang direkrut, semakin menipis peran pembinaan usia dini lokal. Akademi-akademi daerah berjalan di tempat. Kompetisi usia muda kerap stagnan. Lapangan-lapangan kampung tetap rusak, pelatih-pelatih akar rumput tetap minim pelatihan. Bahkan secara psikologis muncul potensi efek domino. Generasi pemain lokal mulai merasa peluang mereka tertutup. Klub-klub cenderung malas mengembangkan pemain muda lokal karena federasi selalu bisa mengimpor pemain keturunan. Di titik inilah ketergantungan sistemik mulai terbentuk. Jika naturalisasi terus menjadi solusi utama, apakah yang tersisa dari program pembinaan jangka panjang? Pertanyaan identitas. Selain persoalan pembinaan, isu identitas juga mulai diperdebatkan. Sebagian kalangan mulai bertanya, sampai sejauh mana pemain-pemain keturunan ini benar-benar mewakili kultur sepak bola Indonesia? Bagaimana loyalitas mereka di masa depan? Apakah naturalisasi akan tetap berkelanjutan jika pemain keturunan yang layak sudah habis? Walau banyak pemain naturalisasi menunjukkan dedikasi penuh, tetap ada ruang kegelisahan soal kesinambungan generasi ke depan. Pembinaan atau politiking. Di balik semua ini, yang paling berbahaya justru jika proyek naturalisasi dipakai terus-menerus sebagai alat politisasi. Setiap hasil buruk timnas, segera perbanyak naturalisasi. Setiap momen politik, munculkan pemain baru untuk menciptakan narasi prestasi negara. Jika pola ini terus terjadi, maka kita tidak sedang membangun sistem, kita sedang membangun ilusi. Pada akhirnya, pertanyaan besarnya sederhana. Apakah Indonesia berani berinvestasi membangun sistem pembinaan jangka panjang? Ataukah naturalisasi akan terus jadi candu, solusi cepat yang sulit dihentikan, namun pelan-pelan menggerogoti pondasi dari dalam? Karena sepak bola yang besar tidak lahir dari beberapa banyak paspor yang dicetak, tapi dari seberapa dalam akar pembinaan lokal tumbuh kuat. Naturalisasi telah membawa timnas Indonesia naik level. Kita tak bisa menutup mata, hasilnya nyata, euforianya besar, harapannya membuncah. Tapi di balik semua itu, sepak bola yang sehat tetap butuh akar kuat. Naturalisasi bisa jadi bagian dari solusi, tapi bukan pengganti pembinaan jangka panjang. Karena pada akhirnya yang akan membawa Indonesia ke puncak dunia bukan seberapa banyak darah keturunan yang kita rekrut, tapi seberapa serius kita membangun generasi dari tanah sendiri.